Bayangkan sebuah dunia di mana setiap konflik, setiap persaingan, setiap pertempuran bisa dimenangkan sebelum pedang terhunus. Sebuah dunia di mana kemenangan bukan diukur dari darah yang tumpah, tapi dari kecerdasan yang mengalir seperti sungai, dari strategi yang tersusun rapi bagai bidak catur di atas papan takdir. Ini bukanlah fantasi, ini adalah realitas yang telah dibuktikan selama 2500 tahun oleh sebuah kitab yang ditulis seorang jenderal legendaris, Sun Tzu. Namanya mungkin sudah tak asing di telinga kita, tapi The Art of War bukan sekadar buku tua yang berdebu. Ini adalah manual hidup, sebuah panduan yang telah diadaptasi oleh banyak pemikir modern dalam membaca taktik Napoleon, strategi bisnis Steve Jobs, hingga permainan catur ala Bobby Fischer. Kitab ini bukan tentang perang dalam arti fisik semata. Ini tentang seni menguasai medan pertempuran apapun, bisnis, politik, olahraga, bahkan psikologi manusia. Tapi apa yang membuat naskah kuno ini begitu abadi? Rahasianya terletak pada 4 pilar utama yang akan kita kupas tuntas hari ini. Bukan sekadar teori, tapi prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan hari ini di dunia modern yang penuh persaingan ini. Pertama, perencanaan dan kalkulasi. Kemenangan sejati dimulai jauh sebelum pertempuran. Sun Tzu mengajarkan sejalan dengan pepatah modern. Jika Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan kegagalan, bahkan sebelum langkah pertama diambil. Kedua, seni tipu daya dan manuver. Bagaimana menaklukkan lawan tanpa kekerasan, memenangkan perang dengan ilusi dan kecerdikan. Ketiga, adaptasi. Seperti air yang mengalir, strategi terhebat adalah yang tak memiliki bentuk tetap. Dan terakhir, faktor X, rahasia informasi dan kepemimpinan yang membedakan pemenang dari pecundang. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah, ini adalah senjata intelektual. Dan hari ini kita akan membongkarnya, bukan untuk menjadi agresif, tapi untuk menjadi lebih cerdas. Karena seperti yang ditekankan dalam ajaran Sun Tzu, musuh sejati seringkali bukan lawan di medan perang, melainkan ketidaksiapan diri sendiri. Mari kita mulai. Setiap kemenangan besar dalam sejarah, entah di medan perang, di papan strategi bisnis, atau bahkan dalam pertarungan batin, tidak pernah dimulai dengan pedang yang terhunus. Ia dimulai di ruang-ruang sunyi, di balik meja perencanaan, di dalam pikiran yang menghitung setiap kemungkinan sebelum langkah pertama diambil. Inilah inti dari pilar pertama Sun Tzu, perencanaan dan kalkulasi. Bayangkan Anda seorang arsitek. Sebelum membangun gedung pencakar langit, Anda tidak langsung menumpuk batu bata. Anda mempelajari tanahnya, menghitung angin, merancang fondasi yang mampu menahan gempa. Begitu pula dalam strategi Sun Tzu. Perang sejati dimulai bukan saat pasukan berbaris, tapi jauh sebelumnya, di saat seorang jenderal duduk di kuil menganalisis 5 faktor penentu kemenangan. Pertama, jalan Tao. Bukan sekadar tujuan, tapi keselarasan mutlak antara pemimpin dan yang dipimpin. Sun Tzu bertanya, apakah rakyat siap mati untuk pemimpinnya? Apakah tim Anda benar-benar percaya pada visi yang Anda bawa? Tanpa Tao, Anda hanya memimpin orang-orang yang setengah hati, dan itu awal dari kekalahan. Kedua, langit Tian. Waktu dan momentum. Musim hujan bisa menjadi sekutu atau musuh. Demikian pula dalam bisnis. Meluncurkan produk di saat resesi atau di puncak pertumbuhan ekonomi. Timing adalah segalanya. Ketiga, bumi di medan pertempuran. Apakah Anda berperang di gunung, di gurun, atau di pasar yang ramai? Dalam dunia modern, medan adalah algoritma media sosial, gejolak pasar saham, atau bahkan psikologi massa. Kenali medan Anda, atau Anda akan tersesat di dalamnya. Keempat, komandan Jiang. Bukan sekadar pemimpin, tapi sosok yang memadukan kebijaksanaan, keberanian, disiplin, dan kemanusiaan. Sun Tzu tegas, pemimpin yang lemah menghasilkan pasukan yang kacau, tapi pemimpin yang terlalu keras, mereka menuai pemberontakan. Kelima, metode EVA, sistem, logistik, aturan main. Bagaimana pasukan diorganisir, bagaimana informasi mengalir tanpa struktur, bahkan pasukan terkuat pun hancur oleh kekacauan. Sun Tzu kemudian mengungkap kalimat paling terkenalnya, kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri, maka dalam 100 pertempuran, 100 pula kemenanganmu. Kedengarannya sederhana, tapi inilah kesalahan fatal kebanyakan orang. Mereka terlalu fokus pada lawan, tapi lupa bercermin. Analoginya seperti tim sepak bola yang hanya mempelajari kelemahan lawan, tapi tak menyadari kiper mereka sendiri cedera, atau pebisnis yang sibuk memata-matai kompetitor, tapi buta terhadap kebocoran keuangan di perusahaannya sendiri. Tapi bagaimana cara mengenali dengan benar? Bagi Sun Tzu, ini bukan sekadar tahu jumlah pasukan atau profit margin musuh. Ini tentang memahami psikologi mereka, apa yang memotivasi mereka, apa ketakutan tersembunyi mereka, dan yang lebih penting, di titik mana mereka akan menyerah. Disinilah letak kejeniusan Sun Tzu. Dia tak hanya memberi teori, dia memberi
memberi kerangka berpikir. 5 fondasi tadi adalah checklist abadi, dan prinsip kenali diri musuh adalah kunci yang mengubah teori menjadi kemenangan. Jadi, sebelum Anda melangkah ke medan apapun, entah itu rapat penting, negosiasi, atau bahkan konflik pribadi, tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya menghitung 5 fondasi ini? Sudahkah saya benar-benar mengenal diri saya dan lawan saya? Karena seperti prinsip Sun Tzu, kemenangan yang mudah adalah kemenangan yang sudah dipastikan sebelum pertempuran dimulai, dan itu dimulai dari sini, dari fondasi. Jika fondasi adalah tulang punggung strategi, maka pilar kedua inilah nadinya, seni tipu daya. Sun Tzu tidak bermain catur dengan langkah lurus. Ia bermain seperti ilusionis, memanipulasi persepsi, mengarahkan perhatian lawan ke tempat yang salah, lalu menyerang dari arah yang tak terduga. Karena bagi Sun Tzu, perang bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih cerdik. Sun Tzu menulis, perang adalah jalan penipuan. Karena itu, ketika mampu, tampillah seolah tak mampu. Ketika aktif, berpura pasiflah. Ini bukan sekadar teori, ini hukum alam. Lihatlah predator di hutan. Harimau menyembunyikan taringnya sebelum menerkam. Laba-laba memakai jaring sebagai kamuflase. Bahkan alam pun menipu untuk bertahan. Dalam konteks manusia, contohnya klasik perang Troya. Kuda kayu hadiah yang ternyata berisi pasukan Yunani adalah contoh tipu daya klasik, prinsip yang selaras dengan ajaran Sun Tzu, meski lahir dari budaya yang berbeda. Atau dalam bisnis, Apple mengumumkan produk revolusioner berbulan-bulan sebelum peluncuran, memancing kompetitor bereaksi gegabah, lalu mengalahkan mereka dengan persiapan sempurna. Tapi tipuan Sun Tzu bukan sekadar kebohongan. Ini strategi terstruktur untuk mengontrol persepsi lawan. Ada 3 lapisan ilusi yang ia ajarkan. Pertama, distraksi. Tunjukkan apa yang ingin lawan lihat. Contoh, pasukan kecil dikirim dengan bendera berkibar-kibar, membuat musuh mengira itu pasukan utama. Dalam negosiasi, ini seperti sengaja bocor informasi sampah untuk mengalihkan perhatian dari rencana sejati. Kedua, kamuflase. Sembunyikan niat sebenarnya. Seperti tentara modern yang memakai gili Sun Tzu menekankan, jangan pernah biarkan lawan membaca wajah atau gerakanmu. Poker face adalah senjata. Elon Musk kerap bercanda di Twitter tentang ide gila, lalu tiba-tiba mewujudkannya. Ketiga, serangan palsu. Pancing reaksi, lalu manfaatkan. Seperti petinju yang pura-pura lemah di ronde awal untuk memancing lawan ceroboh. Atau startup yang sengaja kebobolan teknologi palsu, membuat rival menghabiskan sumber daya mengejar sesuatu yang tak ada. Tapi tipuan saja tak cukup. Sun Tzu tahu, kemenangan datang dari momentum energi yang terakumulasi lalu dilepaskan di detik yang tepat. Ia menggambarkannya seperti memanah, tarik tali perlahan lalu lepaskan dengan presisi mematikan. Contoh nyata, Netflix. Mereka diam-diam mengumpulkan data pelanggan bertahun-tahun, lalu tiba-tiba menggeser seluruh bisnis dari DVD ke streaming, menghancurkan blockbuster yang tak menyadari ancaman sampai terlambat. Itulah Xi, bukan kekuatan kasar, tapi kekuatan yang terfokus di titik terlemah musuh di waktu yang paling krusial. Sun Tzu tak memberi rumus matematika, tapi prinsipnya bisa dirangkum seperti ini: kecepatan, ketidakpastian, dan fokus. Serang sebelum lawan siap, kecepatan. Buat mereka bingung membaca niatmu, ketidakpastian. Dan arahkan seluruh energi pada satu titik krusial, fokus. Prinsip ini bukan untuk jenderal perang saja. Bayangkan, dalam bisnis, memanipulasi pasar dengan kebocoran strategi fiktif, seperti perusahaan tech yang sengaja meremehkan kemampuan produk baru untuk menurunkan ekspektasi, lalu melampaui di peluncuran. Dalam politik, menciptakan narasi palsu untuk memancing lawan bereaksi berlebihan, lalu menjebaknya dalam skandal. Dalam hidup sehari-hari, negosiasi gaji dengan menunjukkan tawaran kompetitor nyata atau tidak untuk memancing kenaikan tanpa konflik. Tapi ingat, tipuan Sun Tzu bukan untuk kejahatan. Ini seni meminimalkan konflik. Seperti katanya, menaklukkan musuh tanpa pertempuran adalah kemenangan tertinggi, dan itu dimulai dengan mengendalikan persepsi mereka. Tidak peduli seberapa sempurna rencana Anda, medan perang selalu berubah. Angin berbalik arah, hujan mengubah tanah menjadi lumpur, musuh melakukan gerakan tak terduga. Disinilah pilar ketiga Sun Tzu bersinar, adaptasi. Karena strategi terhebat di dunia tidak ada artinya jika kaku seperti batu. Ia harus cair, fleksibel, dan responsif seperti air. Sun Tzu menulis, seperti air yang tak memiliki bentuk tetap, pasukan sejati tidak memiliki kondisi yang tetap. Air tidak melawan gunung, ia mengitarinya. Air
tidak memaksa melewati batu. Ia mengikisnya perlahan. Air mengisi setiap celah, menyesuaikan diri dengan wadahnya, namun memiliki kekuatan untuk menggerus ngarai. Contoh nyata, Perang Vietnam. Pasukan Viet Cong tidak melawan tentara Amerika secara frontal. Mereka berubah menjadi petani di siang hari, gerilyawan di malam hari. Mereka menggunakan terowongan, hutan, bahkan cuaca tropis sebagai senjata. Mereka adalah air, dan Amerika dengan tank dan pesawatnya yang kaku adalah batu yang akhirnya terkikis. Dalam dunia modern, lihatlah bagaimana Netflix beradaptasi dari pengiriman DVD ke streaming, atau bagaimana Nintendo bertahan selama puluhan tahun dengan terus mengubah strategi dari konsol ke mobile games. Mereka tidak terikat pada satu bentuk, mereka adalah air. Tapi bagaimana cara beradaptasi dengan tepat? Sun Tzu membagi medan perang menjadi 9 situasi psikologis, masing-masing membutuhkan pendekatan berbeda. Pertama, medan persimpangan, tempat di mana banyak jalan bertemu. Keputusan di sini menentukan segalanya. Contoh, startup di fase pivot, pilihan satu langkah bisa berarti hidup atau mati. Kedua, medan ringan, tempat di mana pasukan bisa mundur dengan mudah. Hati-hati, justru disinilah kecerobohan muncul, seperti tim yang unggul di babak awal lalu lengah. Ketiga, medan kunci, posisi strategi yang harus direbut pertama dalam bisnis, pasar yang belum terjamah, atau paten krusial. Keempat, medan komunikasi, tempat di mana aliansi bisa dibangun. Politik modern adalah medan ini. Siapa yang bisa membangun jaringan terkuat? Kelima, medan pusat, area di mana banyak kepentingan bertabrakan. Contoh, perebutan sumber daya langka seperti chip semikonduktor. Keenam, medan berat, wilayah musuh yang sulit ditembus. Masuk hanya jika sudah siap total, seperti Apple yang teliti sebelum masuk industri kesehatan. Ketujuh, medan sulit, lingkungan penuh rintangan alam. Analogi modern, regulasi ketat atau pasar yang sangat kompetitif. Kedelapan, medan terkepung, jalan buntu di mana musuh bisa memanfaatkan kelemahan. Contoh, perusahaan yang terlalu bergantung pada satu produk. Kesembilan, medan kematian, satu-satunya pilihan adalah bertarung atau mati. Sun Tzu justru memanfaatkan ini. Kadang pasukan harus ditempatkan di sini untuk membangkitkan semangat juang. Master strategi tidak hanya mengenali situasi ini, ia bisa menciptakannya. Misalnya, sengaja memancing lawan masuk ke medan kematian dengan memotong jalur logistik mereka, atau menjebak kompetitor ke medan terkepung dengan inovasi tiba-tiba. Adaptasi sejati bukan sekadar bereaksi, tapi meramalkan. Sun Tzu mengajarkan untuk membaca tanda-tanda halus. Ketika burung berkumpul, pertanda pasukan bersembunyi. Debu yang bergerak tinggi berarti kavaleri mendekat. Versi modern dalam bisnis, debu bisa berarti gelagat di media sosial, tren belanja tersembunyi, atau gerak-gerik kompetitor di LinkedIn. Jeff Bezos terkenal dengan prinsip peripheral vision, membaca sinyal lemah sebelum menjadi ancaman. Contoh lain, Tesla tidak hanya bereaksi terhadap pasar mobil listrik, mereka membentuknya dengan membuka paten, memaksa industri otomotif tradisional masuk ke medan mereka. Di dunia yang berubah secepat sekarang, rigiditas adalah racun. Seperti kata Sun Tzu, jangan pernah mengulangi taktik yang membawa kemenangan, tapi bentuklah strategi baru sesuai dengan keadaan tak terbatas. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya seperti batu, keras tapi mudah pecah, atau seperti air, lembut tapi tak terkalahkan? Anda bisa memiliki strategi terhebat, pasukan terlatih, dan taktik paling licik. Tetapi tanpa dua elemen ini, semuanya akan runtuh. Informasi yang akurat dan pemimpin yang unggul. Inilah faktor X dalam ajaran Sun Tzu, hal-hal yang tidak terlihat tetapi menentukan segalanya. Sun Tzu mendedikasikan seluruh bab terakhir The Art of War untuk spionase. Baginya, mengabaikan intelijen adalah dosa strategis terbesar. Ia menulis, tidak ada tempat yang lebih layak untuk dana militer selain pada mata-mata. Tanpa mereka, perang seperti berjalan dalam kegelapan. Bayangkan ini, sebelum pertempuran, Sun Tzu mengirim 5 jenis mata-mata, mulai dari agen lokal yang tahu medan, hingga double agent yang menyusup ke jantung musuh. Dalam dunia modern, ini setara dengan competitor intelligence, seperti cara Starbucks memetakan gerai independen untuk menentukan lokasi baru. Big data analytics, Amazon yang memprediksi kebiasaan belanja sebelum pelanggan sendiri sadar. Social listening, politik yang menggunakan sentimen analisis untuk menyesuaikan kampanye. Tapi Sun Tzu juga memperingatkan, intelijen harus cepat dan tepat. Informasi usang lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Ingat bagaimana Blockbuster mengabaikan laporan tentang Netflix, atau Kodak yang menolak data pasar digital. Mereka kalah bukan karena bodoh, tapi karena informasi mereka terlambat dicerna.
Pada akhirnya, semua strategi bergantung pada satu orang, pemimpin. Bagi Sun Tzu, komandan terhebat bukan yang paling keras atau paling licik, tapi yang mencapai keseimbangan sempurna antara 4 sifat. Pertama, kebijaksanaan. Ji, ia membaca medan seperti permainan catur, melihat 10 langkah ke depan. Contoh, Steve Jobs yang membayangkan iPhone ketika ponsel masih berkabel. Kedua, integritas. Shin, pasukan tidak akan mati untuk pemimpin yang mereka tidak percaya. Tapi integritas bukan berarti lemah, seperti Elon Musk yang tetap nekat ke Mars meski diejek. Ketiga, keberanian. Yong, bukan nekat, tapi keberanian mengambil risiko yang terhitung. Lihat bagaimana Nintendo mengambil risiko dengan Wii, konsol mainstream saat semua fokus pada grafis. Keempat, disiplin. Yan, tanpa aturan jelas, pasukan berantakan. Tapi disiplin berlebihan mematikan kreativitas. Seperti Jack Welch yang memadukan struktur GE dengan ruang untuk inovasi. Sun Tzu menekankan, pemimpin sejati harus tak terduga. Jika bawahannya bisa menebak keputusannya, musuh pasti sudah tahu. Tapi ia juga harus menginspirasi, memperlakukan pasukan seperti anak sendiri, sehingga mereka mau masuk medan kematian untuknya. Prinsip ini bukan untuk jenderal saja. Dalam bisnis, Jeff Bezos dikenal dengan regret minimization framework, keputusan berdasarkan visi jangka panjang, bukan reaksi emosional. Dalam olahraga, pelatih seperti Alex Ferguson membangun tim yang tak hanya terampil, tapi secara psikologis tangguh. Dalam politik, Winston Churchill memadukan ketegasan dalam perang dengan kemampuan membaca niat Nazi melalui intelijen. Dan dalam hidup pribadi, setiap kali Anda memilih karier berdasarkan passion dan data pasar, itu keseimbangan kebijaksanaan dan keberanian. Memimpin proyek tim dengan tegas tapi adil, itu disiplin dan integritas. Mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan besar, itu spionase. Anda menerapkan faktor X Sun Tzu. Pada akhirnya, The Art of War bukan tentang kekerasan, tapi tentang penguasaan diri. Seperti kata Sun Tzu, kemenangan tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa bertarung, dan itu dimulai dengan menguasai apa yang tidak terlihat, informasi, karakter, dan keputusan di balik layar. Jadi, tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya membangun jaringan intelijen saya? Sudahkah saya memimpin dengan keseimbangan? Karena medan perang sejati, entah di kantor, pasar, atau rumah, selalu dimenangkan oleh mereka yang mengerti faktor X. 2500 tahun telah berlalu sejak Sun Tzu menuliskan kata-katanya di atas bambu. Kaisar-kaisar telah tumbang, kerajaan-kerajaan menjadi debu, tapi prinsip-prinsip ini tetap hidup bukan sebagai dokumen kuno, tapi sebagai DNA strategi yang mengalir dalam darah setiap pemenang sejati. Lihatlah sekeliling kita, setiap hari di ruang rapat perusahaan, di lapangan olahraga, bahkan dalam dinamika keluarga, kita semua adalah murid Sun Tzu yang tak sadar. Ketika seorang ibu mengalihkan percekcokan anak-anaknya dengan permainan, itu adalah tipu daya. Ketika startup kecil mengalahkan raksasa dengan inovasi gesit, itu adalah adaptasi seperti air. Ketika Anda memilih berdiplomasi alih-alih bertengkar, itu adalah kemenangan tanpa pertempuran. Inilah paradoks terbesar The Art of War. Kitab yang ditulis untuk perang justru mengajarkan kita untuk melampaui perang. Ia bukan panduan menjadi agresor, tapi menjadi bijak. Bukan manual penghancuran, tapi seni membangun kemenangan yang elegan. Sun Tzu mengingatkan kita, medan perang sejati bukan di dataran atau gunung, tapi di sini, suara ketukan di kepala, di dalam pikiran kita sendiri, dalam keputusan untuk mempersiapkan segalanya sebelum bertindak, dalam keberanian mengakui kelemahan sendiri, dalam kecerdikan mengubah hambatan menjadi keuntungan. Jadi, sebagai penutup, izinkan saya membagikan satu kalimat terakhir dari sang maestro. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Tapi hari ini, kita bisa melangkah lebih jauh. Jika Anda benar-benar menguasai seni ini, Anda mungkin tak perlu bertempur sama sekali, karena pada akhirnya warisan sejati Sun Tzu bukanlah taktiknya tapi filosofinya, bahwa pemenang terhebat adalah mereka yang menaklukkan konflik dalam bisnis, dalam hubungan, dalam hidup, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan yang tenang dan persiapan yang tak tertandingi. Ingat, strategi terbaik sering disimpan di ruang tertutup. Untuk Anda yang ingin menggali strategi-strategi lanjutan, diskusi eksklusif, dan pembongkaran buku-buku yang terlalu berbahaya untuk publik, bergabunglah di membership Luciveda. Karena di sana, kita tidak hanya belajar menang, kita belajar bagaimana menguasai permainan. Sekian perjalanan kita membongkar The Art of War. Tapi ingat, membaca Sun Tzu tanpa praktik seperti mempelajari renang dari buku. Sekarang, saatnya Anda masuk ke medan kehidupan nyata. Keluarkan strategi Anda, dan menanglah tanpa perlu mengangkat pedang.